Mas Ipung, ini bisa dibagi nggak pengalaman kepada teman-teman semuanya biar teman-teman itu tertarik. Kan sekarang ini kan banyak petani muda milenial ingin terjun ke dunia pertanian. Nah, melon ini kan menjadi salah satu produk primadona yang mulai digemari, mulai digandrungi para anak-anak muda sekarang. Bisa diceritakan Mas Ipung? Ya, ini adalah tanaman melon. Tanaman melon itu perawatannya kalau menurut orang itu memang susah kayak merawat bayi. Betul ya. Ya, betul. Tapi kenyataannya memang gitu. Tapi kita harus, anak muda harus punya tekad dan semangat untuk memulailah bisnis agro ini untuk menanam melon. Kalau kita tidak mulai, Ketinggalan. gimana caranya? Tapi emang merawat melon itu susah. Tapi kalau kita sudah mulai, kita ikuti, kita laksanakan, itu akan terasa lebih gampang. Apalagi kalau sudah tahu hasilnya, nanti malah pengen mencoba terus. Itu pengalamannya seperti itu. Sejak kapan Mas Ipung terjun ke dunia permelonan ini? Kira-kira sudah 10 tahun yang lalu, tahun 2009-2010 sudah mulai menanam melon. Sampai sekarang masih tetap eksis. Tetap melon ya, setia, Ya, tetap setia melon. dengan melon. Melon. Berarti 1 tahun ini berapa musim Mas tanam melon? Ini bisa 2 sampai 3 musim tergantung airnya mampu apa tidak. Kalau airnya mampu bisa 3 kali tanam. Mengapa saya suka melon? Karena menanam melon itu butuh waktu cuma 2 bulan saja panen. Paling 2 bulan. 2 bulan panen. Kalau kita berhasil, keuntungannya bisa 100% dari modal yang kita terjuni untuk menanam melon itu. 100% Mas ya? Ya, kalau tanamannya bagus, tapi kalau menanam melon, tanaman itu kan tergantung kehendak yang di atas. Tingkat berkehancuran hanya kita pasrahkan kepada yang di atas, kita hanya berusaha saja semaksimal mungkin. Yang menentukan hasil adalah yang di atas. Ya, Nah, sekarang gini Mas, itu tadi kan yang enak-enak gitu ya, sekitar 100% keuntungan tanam melon. Cukup dua bulan saja. iya. Lah, kira-kira risikonya apa yang selama ini dialami dari tahun 2010 sampai sekarang 2020? Berarti kita mau menanam itu kan harus tahu resikonya apa sehingga kita bisa antisipasi, keuntungannya bagaimana yang nanti akan kita nikmati. Seperti itu Mas. Resikonya itu ya, setiap kita usaha itu pasti ada resikonya. Resikonya ya terutama banyak sekali lah, dari segi jamur, hama, tapi kita harus bisa menanggulangi, harus memakai SOP yang tepat. Kemungkinan dari hasil itu kita bisa merencanakan tanaman yang maksimal. Jadi kuncinya adalah perawatan Mas ya. Ya, Perawatan kita harus paham hama yang biasanya menyerang ke melon, penyakit yang biasanya menyerang ke melon, sehingga kita tahu apa cara untuk mengantisipasinya. Ya, Begitu betul, Mas. seperti itu. Terus ini Mas, marketing. Nah, sering orang itu kan mau memulai usaha itu kan kira-kira jelas nggak pasarnya, pasti nggak harganya diombang-ambingkan. Biasanya petani itu kan yang menjadi masalah pada saat kita panen itu kan, aduh harganya anjlok gitu, sehingga sudah kita mengeluarkan modal banyak, tenaga pikiran kita keluarkan, ternyata pas panen itu harganya tidak besar. Ini yang menakutkan petani. Mungkin bisa share. Pengalaman saya selama dulu awal menanam melon itu seperti itu juga. Pemasarannya kemana? Terus pernah ketipu orang sama supplier, nggak dibayar. Pernah ya? Iya. Pernah ketipu, Mas Ipung pernah ketipu ternyata. Terus tapi selama 5 tahun saya jalani, itu sudah ada kerjasama sama supplier yang di Jakarta. Ya selama ini menurut saya kerjasamanya berjalan dengan baik. Ya untuk saya sendiri ya memuaskan, tidak ada yang kecewakan. Terus
semua pasarnya sekarang sudah pasti. Semua oke, semua pasar pasti ya. Ya pasti. Kalau untuk yang jenis Golden Apollo ini, Mas Ipung ini memang saat ini fokus satu varietas Golden Apollo Mas ya. ya Golden Apollo karena ini memang permintaan pasar yang supermarket Jakarta gitu Iya. ya. Memang tadi ada dijelaskan sejak tahun pertama sampai tahun kelima itu mencari ilmu biasalah, ketipu orang, terus budidaya satu musim mungkin gagal, hanya balik modal, itu hal yang biasa. Tetapi 5 tahun kemudian sampai sekarang Mas Ipung ini sudah mempunyai SOP yang bagus, dia menjalankan tata cara sesuai dengan SOP-nya itu, dan pasar jelas. ya, Pasar jelas. Jadi kita memang simbiosis mutualisme. Yang dibutuhkan pasar itu apa? Itu ditangkap oleh Mas Ipung sehingga kita nanti pada saat panen sudah ada kejelasan permintaan pasar yang dibutuhkan oleh pasar itu. Nah Mas, harga Mas, pengalaman harga selama ini, harga terendah melon itu berapa, harga tertinggi itu berapa gitu. Ya untuk masalah harga, kalau melon Golden Apollo ini ya antara kisaran 9.000 sampai 11.000. Tapi karena kemarin ada masalah COVID-19 Corona ya, karena supermarket di Jakarta itu banyak yang tutup, maka harganya agak turun sedikit, tapi anjloknya tidak terlalu jauh daripada melon biasa yang dijual di jalan-jalan itu. Melon sejuta umat itu prospeknya lebih bagus untuk melon Golden Apollo karena harganya stabil. Beda Mas ya? Beda ya? Golden Apollo sama melon-melon yang dijual di lapak-lapak jalan itu beda. Sangat beda ya? Sangat beda. Perbedaannya apa? Kalau melon itu kan, kalau Golden Apollo itu warnanya dari segi warna kuning itu adalah dikhususkan untuk kelas premium, Kelas untuk premium, supermarket ya. Ya, Terus gitu. rasanya kenapa sih kok supermarket membutuhkan pasar yang itu? Melon Apollo ini? Untuk rasanya itu melonnya crispy, bukan lembut tapi crispy. Terus manisnya itu bisa sampai break antara 16-17 itu bisa mencapai 16-17. Iya. Wah itu luar biasa, manis berarti ya? Iya, manis. Sudah manis, rasanya kayak crispy, keras gitu ya? Yes, kalau melon di pinggir jalan itu kan harumnya saja yang wangi, tapi kemanisannya tidak ada kemanisannya, cuma wanginya saja. Iya. Yang menjadi luar biasa Mas Ipung apa? Mas Ipung ini menanam melon di pesisir utara Jepara. Nah, lihat sana. Nah, sana itu sudah pantai. Berarti jarak dengan laut hanya berapa meter, Mas? Kira-kira 50-100 meteran lah. 50 sampai 100 meter bibir pantai. Nah, di sana itu yang kehalangan dengan pohon itu ada Pulau Mandalika itu. Nah, yang di pesisir pantai yang mungkin permasalahan angin yang luar biasa ini, kadang angin sangat kencang. Mas Ipung berani menanam melon di pesisir pantai, padahal resiko angin, resiko kena istilahnya kalau orang Jawa embun Mas ya. Iya. Udara Air laut yang membawa garam Mas ya. Garam itu kan resepnya bagaimana Mas? Ini sangat dekat dengan pantai, tentunya kan banyak resiko-resiko efek dari laut. Untuk itu penanamannya biasanya kalau embun air laut itu membawa garam itu biasanya musim penghujan bulan 1 dan bulan 2. Kita menanamnya itu awal bulan 3 kita baru menanam di pesisir pantai. Istilahnya kalau orang Jawa pranoto mongso. Berarti jangan kita melawan cuaca, jangan kita melawan iklim begitu Mas ya. Iya. Berarti arah anginnya kemana, resikonya apa itu harus kita hindari. Jangan sampai kita melawan seperti itu maksudnya Mas ya. Iya, betul. Oke, sementara itu ini pengalaman dari Mas Ipung. Ini adalah klaster pertama
di tahun ini, Klaster kedua Mas. klaster kedua di tahun ini, dan sebenarnya yang akan datang ini akan kita buka sistem apa Mas rencana investasi itu ya, sistem patungan, sistem apa ya, di pembiayaan patungan nanti akan kita sharing bagi hasil seperti itu ya, kedepannya seperti itu. Nah, kita tunggu saja, nanti akan kita siapkan, akan kita bagikan istilahnya apa Mas, kita bagikan konsep itu ya, sistem konsep itu kepada teman-teman semuanya. Sekilas sedikit saja Mas, keuntungannya loh, keuntungannya itu kan sampai besar lah, biar teman-teman tahu kira-kira satu tanaman ini membutuhkan modal berapa. Satu untuk tanaman itu perkiraan saya untuk satu tanaman itu membutuhkan biaya antara 8.000, karena sekarang kan tenaga kerja sudah mahal, minimal tenaga kerja harian itu sudah 90.000 rupiah lah. Tapi tergantung di daerah panjenengan piyambak, apa itu kalau tenaga kerja bisa murah itu berarti bisa di apa ongkosnya bisa lebih ditekan kayak gitu. Satu tanaman butuh modal 8.000. Iya. Nah, sekarang satu tanaman ini di apa Mas? Buahnya satu saja memang. Jenis Apollo, Golden Apollo ini satu tanaman dibuahkan satu. Nah, satu tanaman ini rata-rata berapa Mas bobotnya? Ya, untuk satu tanaman ini rata-rata hampir 2 kilo seperti itu. Tapi bisa 2 kilo lebih tergantung dari perawatan kita. Kayak gitu Mas. Paling rendah Mas berapa kilo? Paling rendah antara 1,8 kilo lah. 1,8 bisa juga sampai 2,5 kilo. Nah, berarti rata-rata 2 kilo Mas ya? Iya, rata-rata 2 kilo. Rata-rata 2 kilo. Nah, padahal harganya berapa jual tadi Mas? Ya, kita buat seminim mungkin yaitu 9.000 lah. Nah, 9.000 dikalikan 2 kilo. Berarti kan 18.000 dengan modal 8.000. Ya. Berarti keuntungannya satu tanaman 10.000. Taruhlah biasanya satu siklus itu kan untuk memenuhi pasar itu kan pasar akan membeli satu truk Mas ya. Satu truk butuh berapa Mas? 3.000 minimal 3.000. Nah, silahkan hitung sendiri. Misalnya kita menanam 3.000 dengan prosentase tanaman hidup itu 80%, hitung sendiri ya. Berarti kan 3.000 dikalikan 80% dikalikan 2 kilo. Iya. Dikalikan harga minimal 9.000. Silakan hitung sendiri. Untungnya mantap. Oke, kita sambung 1 minggu 2 minggu kemudian, insya Allah pertumbuhannya akan semakin banyak daunnya Mas ya. Iya. 1 minggu kemudian perkiraan daunnya 5-6 ya. 5-6. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.